Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru dan staf tata usaha. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memenuhi undangan saya aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak. Dan untuk yang akan saya sampaikan yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan SMP Negeri 3 Cilimus. Terlebih dahulu mungkin saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mungkin ini sudah membantu saya dalam rangka tadi sudah disampaikan untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata dalam modul 1.4 ini. Tetapi pada prinsipnya untuk materi yang akan saya sampaikan ini sebetulnya mutualisme, artinya saling menguntungkan. Kalau saya mungkin sekarang itu sebagai salah satu tugas dan kewajiban saya sebagai CGP untuk menyampaikan materi kembali kepada Bapak Ibu. Dan keuntungan untuk Bapak Ibu, di mana untuk kebijakan pemerintah sekarang itu kan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah langkah-langkah awal dalam rangka menyukseskan kurikulum merdeka itu. Jadi ketika ada CGP di sekolah kita, itu mungkin kalau sebuah keuntungan karena kita melangkah satu langkah lebih awal untuk menerima materi-materi yang nanti mungkin akan dan harus kita pelajari bersama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Saya boleh berdiri, kita izin ya. Untuk yang pertama, mungkin ini konsep inti dari budaya positif yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Jadi untuk mensukseskan budaya positif itu ada 8 komponen. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik, langsung saja. Ini apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu untuk pengertian atau apa itu budaya positif. Yang selanjutnya, tadi konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka itu mungkin akan berbeda dengan kurikulum 13, di mana paradigmanya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk paradigma baru dan
minatnya masing-masing. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain karena berbeda ya. Mungkin ada juga ilmu yang lain tentang bahwa peserta didik itu semuanya jenius karena memiliki bakat dan minat masing-masing. Karena contoh ketika kita memaksa ikan untuk pandai melompat itu kan tidak bisa. Jadi ikan tetap ikan. Kemudian yang bisa melompat mungkin apa dan sebagainya. Nah, kemudian apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau kemarin itu kan ada KKM, jadi semua orang itu, semua siswa itu dianggap sama. Tetapi dengan paradigma baru sekarang itu makanya KKM kan dihapus karena setiap orang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, kemudian paradigma yang lain bahwa pembelajaran memang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak bisa dibedakan, tidak bisa disamakan dengan kodrat yang sudah berlalu. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa untuk pembelajaran yang sekarang itu harus betul-betul menghamba pada siswa. Jadi harus berpihak pada siswa. Jadi kita itu ke siswa itu bukan menuntut. Biasanya kita kan sebagai guru itu menuntut kepada siswa harus begini, harus begini. Tapi dengan paradigma sekarang itu ke siswa itu harusnya menuntun. Jadi kemauan siswa itu kemana? Kita harus bisa menuntunnya. Beda antara menuntut dengan menuntun. Barangkali itu untuk paradigma baru mengenai pembelajaran. Nah, kemudian ini dimensi profil pelajar Pancasilanya ada 6 dimensi ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ini sudah tidak asing lagi ya karena dulu juga pernah dipelajari. Nah, yang kedua untuk konsep bagaimana menciptakan budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Jadi ini disiplin positif itu betul-betul ingin ada kesadaran yang timbul dari diri peserta didik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal. Universal berarti menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik, jadi yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini mengenai disiplin positif, yaitu intinya dari disiplin positif ini peserta didik itu dipacu berubah itu bukan karena ada penghargaan, bukan karena ada ancaman atau hukuman, tapi betul-betul ingin berubah dari diri dan hatinya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini nilai-nilai kebajikannya yang tadi saya sampaikan ada 6 ya, tidak usah dibaca lagi. Kemudian nilainya, nah ini nilainya setelah ada di profil pelajar percaya diri dan komitmen. Jadi tujuan dari profil Pancasila itu intinya adalah nilainya yang itu, adanya toleransi dan sebagainya. Nah, kemudian dari profil Pancasila menuju ke keterampilan hidup atau skill. Ini jadi dengan kalau profil Pancasila sudah tercapai, maka si murid itu satu yaitu dapat dipercaya, kemudian lulus hati, pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain, kemudian keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar.
Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima juga. Ini untuk suatu kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan di berbagai dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Jadi kita itu berkelompok juga itu adalah kebutuhan kita sebetulnya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia ya kita. Berarti kalau kita melakukan A, kebutuhan dasarnya itu berarti tidak terpenuhi. Makanya mudah-mudahan mungkin dalam satu kesempatan kita juga membutuhkan kebutuhan dasar yang satu atau dua gitu ya. Semua kalau wajibnya, tapi kalau suatu pas kesempatan mungkin tidak bisa semuanya kan. Yang kelima, ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ketika manusia berbuat sesuatu ada motivasinya, yaitu dibagi dua. Motivasi ekstrinsik itu berarti datangnya dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu datangnya dari diri kita. Yang dari luar itu contohnya ketika kita berbuat sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman dalam keadaan yang dialami. Contoh kita datang tepat waktu pagi-pagi, itu sebetulnya motivasi dari luar. Kemudian mendapat pujian, penghargaan, bahkan imbalan dari orang lain. Jadi itu adalah motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasi dari dirinya, yaitu menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi dari perilaku manusia ya. Atau dibagi menjadi dua, berarti motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian selanjutnya apabila ada suatu pelanggaran tentunya akan ada suatu yang terjadi. Nah ini mungkin bahan renungan kita bersama. Ketika kita melakukan tindakan kepada siswa itu mungkin akan ada yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Jadi untuk ketika murid melakukan hal yang melanggar tata tertib, maka ketiga komponen itu atau ketiga tindakan ini mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama contohnya hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba bersifat satu arah, hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Nah, murid bisa jadi oleh perbuatan atau kata-kata. Oh disakiti maksudnya. Disakiti ya. Jadi untuk hukuman itu bisa berbentuk fisik ataupun psikis. Beda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu terencana sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya batas waktu yang diberikan untuk mengumpulkan tugas. Atau dengan tata tertib yang sekarang mungkin kalau udah nilainya melebihi 100 atau nilainya 80 itu ada peringatan pertama. Itu konsekuensi, jadi terencana, ada yang dilanggar dengan aturannya jelas sanksinya. Nah kemudian yang ketiga itu ada restitusi. Nah kalau restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini yang baru, itu restitusi. Di kurikulum 13 itu ada yang disebut dengan restitusi untuk menangani peserta didik yang melakukan tindakan kesalahan. Kemudian yang selanjutnya, nah tadi berhubungan dengan disiplin positif.
bahwa siswa itu harus disiplin tanpa mengharapkan penghargaan. Karena menurut penelitian atau menurut mungkin pengamatan bahwa ada pengaruh buruk dari ketika kita memberikan penghargaan contoh dalam bentuk makanan, terus silver queen dan sebagainya. Ternyata ada dampak positif negatifnya ini. Contohnya itu penghargaan anak mengerjakan tugas itu karena ada dorongan ingin mendapatkan hadiah, jadi tidak efektif. Mungkin akan ketergantungan nantinya. Kemudian yang kedua, merusak penghargaan, merusak hubungan. Maksudnya di sini ketika yang lain si A dapat permen, dapat coklat atau dapat hadiah, kemudian yang satunya itu iri ya, sehingga merusak hubungan antara teman. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan merusak ketepatan dan kreativitas. Jadi maksudnya kalau yang saya pahami, contoh ketika anak mengerjakan soal karena ingin ada penghargaan, makanya cepat-cepat untuk melaksanakannya, sehingga ketepatan dan kreativitasnya terbatas karena ingin duluan, kemudian ingin mendapatkan reward. Kemudian yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas tadi karena diburu-buru, karena ingin mendapatkan penghargaan sehingga kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Kemudian penghargaan adalah menghukum. Jadi maksudnya menghukum itu begini. Jadi ketika dia mengharapkan penghargaan, kemudian pas kegiatan itu tidak mendapat penghargaan, maka ada rasa penyesalan dalam dirinya, menghukum bahwa saya itu tidak mampu. Ya. Jadi sifatnya penghargaan itu menghukum. Ini adalah pengaruh buruk terhadap penghargaan reward pada murid atau pada peserta didik. Dilanjutkan. Ini sudah. Yang keenam, ini posisi kontrol guru, ya. Di mana ini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah untuk sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, contoh ini 5 posisi kontrol guru itu, contoh untuk sebagai penghukum. Seorang penghukum itu dapat menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas nanti. Itu salah satu contoh posisi guru ketika menyelesaikan masalah sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua adalah pemberi rasa bersalah, bersuara lembut dalam keheningan membuat murid tidak nyaman ataupun rendah hati. Contohnya, Bapak sangat kecewa sama kamu dengan perbuatan ini. Nah, berarti itu posisi guru dalam pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Tidak akan menyakiti, ini tidak akan menyakiti murid, bersifat persuasi, tetapi ketergantungan. Jadi kita menganggapnya bahwa murid itu teman, ayolah kerjakan tugasmu. Nah, jadi ada kebijakan, tetapi membuat anak ketergantungan nantinya. Tenang aja, bapak itu ada menganggap teman kepada saya. Kemudian selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Nah, ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika ada anak yang melanggar, tinggal tanyakan saja, kamu tahu peraturannya apa dan sanksinya apa. Ini berarti posisi guru itu sebagai pemantau.
manajer. Nah, manajer itu adalah mengajak peserta didik mempertanggungjawabkan perilaku mendukung siswa untuk mencari solusinya. Kemudian untuk mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Nah, contohnya adalah apa yang kamu yakini dan apa yang kamu bersedia perbaiki. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, menurut ilmu yang terbaru, bahwa posisi manajer lah yang paling baik, ya, paling ideal. Jadi di sini tuh kan, jadi tidak menyudutkan siswa, tetapi mencari solusinya dan memperbaiki atas kesalahan yang diperbuatnya. Ini untuk 5 posisi kontrol guru, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, ini tentang keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini sudah diwajibkan di sekolah kita untuk membuat keyakinan kelas, ya. Dan saya juga lihat di tiap kelas sudah ada, ya. Tetapi ini hanya untuk meyakinkan saja, mengulas kembali. Barangkali nanti untuk keyakinan kelas ini karena bisa dibuat oleh wali kelas, oleh guru mata pelajaran, dan oleh sekolah yang sudah berjalan, mungkin yang sudah dibuat oleh wali kelas, ya. Tapi ini penting di kurikulum Merdeka ini penting, merupakan suatu dasar untuk menjalankan budaya positif. Nah, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari urusan agama, suku, negara, dan bangsa. Nah, kemudian menurut Kusen, ya, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan itu daripada itu peraturan, ya. Jadi keyakinan mah sesuatu yang disepakati secara sadar yang timbul dari diri siswa. Kalau peraturan sekolah kan itu dibuatnya oleh sekolah. Kalau untuk yang keyakinan kelas itu dibuatnya betul-betul dari suara murid yang ada di kelas itu, kesepakatan yang ada di kelas itu. Saja biar mudah diingat, sesuai dengan keadaan kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu berasal dari peraturan. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang ada di kelas. Jadi kalau peraturan dengan keyakinan agak beda. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sudah saya sampaikan tadi, asalnya itu dari peraturan. Contohnya mungkin nanti. Nah, ini contohnya seperti ini. Peraturannya dibuatkan jangan terlambat ke sekolah, tapi keyakinan kelasnya sama sih sebetulnya, cuman perkataannya beda, datang tepat waktu. Kemudian nilai kebajikannya adalah disiplin. Kemudian yang kedua, contohnya dilarang berbicara kasar. Nah, keyakinan kelasnya saling menghargai dan menghormati. Kemudian nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Yang ketiga, contohnya adalah tidak boleh mencontek. Itu nilai yang kalau dibuat keyakinan kelas itu menjadi jujur dalam bertindak. Kemudian nilai kebajikannya adalah kejujuran.
ini adalah bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi dibuat positif kalau keyakinan kelas itu. Datang tepat waktu, jangan terlambat ke sekolah. Mungkin di sekolah juga di sekolah kita juga tata tertib juga sudah menuju ke keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu dipahami untuk perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, serta apa sih nilai kebajikannya dari peraturan atau keyakinan kelas yang dibuat itu? Nah, ini yang terakhir ya, ada segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah? Ini adalah segitiga restitusi itu adalah merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Ini untuk segitiga restitusi ini adalah sebuah cara ya untuk menangani permasalahan ketika anak berbuat tidak sesuai dengan aturan. Untuk langkah-langkahnya di sini ada 3 langkah. Yang pertama ini ciri-cirinya dulu. Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai sebuah pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri ketika kita menerapkan strategi yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ketika anak berbuat masalah, maka ketika kita melakukan pemanggilan atau memproses murid tersebut, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Contoh kata-katanya seperti itu. Jadi berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Contoh kesiangan Bapak Ibu ya. Kemudian ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya dari permasalahan ini. Contoh ini bentuk dialognya ya. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ini dalam kegiatan menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Kemudian yang ketiga adalah kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi restitusi segitiga ini ada hubungan dengan keyakinan. Makanya ketika sudah dibuat keyakinan kelas, nah kita untuk memvalidasi anak yang berbuat salah, kita tinggal tanyakan saja apa keyakinan kelas kita. Contohnya ketika anak datang terlambat, maka anak pasti mungkin menjawab datang tepat waktu. Nah, nilai apa yang telah disepakati? Contohnya tadi disiplin ya. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu untuk dalam rangka menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan
kegiatan atau ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Restitusi, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau tadi memang sepintas hanya sebatas materi, sebetulnya saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ya, cuma takutnya memberikan contoh yang bukan salah tapi tidak maksimal gitu. Maka kita lihat contoh yang ada di video ini yang kemarin ada di KMS. LMS Bu. Restitusi. Sudah lama bekerja. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu Bapak Ibu ilustrasi ketika kita menjalankan atau melaksanakan segitiga restitusi kepada anak yang berbuat salah. Jadi intinya ada dialog yang menyadarkan murid atau siswa atas kesalahannya dan mencari solusinya ke depannya mau seperti apa. Ya, mungkin tidak gampang ya, tetapi ini adalah menurut mungkin penelitian atau ilmu yang sekarang berkembang untuk menangani anak-anak zaman sekarang seperti itu. Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dendam. Yang kedua, Naren! Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin revisi ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Nih, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ibu sudah sering terlambat loh. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah kamu. Bukannya kamu kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi. Bikin surat ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda diri untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau
menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas hukum lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Pada hal itu, Bapak Ibu, ilustrasi dari posisi kontrol guru ya. Jadi yang paling baik itu dari penghukum, kemudian pemantau, teman, pemberi rasa bersalah. Yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer ya. Kemudian tadi juga sudah ada ilustrasi mengenai kegiatan segitiga restitusi. Mungkin itu juga bisa diterapkan kepada peserta didik kita ya, kepada murid-murid kita. Jadi intinya mungkin dari pembelajaran ini kita bisa menelaah atau melihat diri kita, posisi kita itu berada di mana. Kemudian ke depan ketika ada yang lebih baik untuk menangani murid, maka kita mari bersama-sama untuk menerapkan tentang contohnya adalah segitiga restitusi ini. Kemudian di penutup, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan ya. Jadi dalam pembelajaran disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu refleksi dari kegiatan ini
Mohon untuk dibagikan Bu. Atas refleksi. Jadi nanti Bapak Ibu jawab apa hal yang baik yang Bapak Ibu peroleh dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kemudian apa yang harus ditingkatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan diseminasi budaya positif. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menulis ya, apa yang Bapak Ibu rasakan dari kegiatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita dan bagi murid-murid kita. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih ya. Anak-anakku kelas 9D yang merupakan hari ini kita akan sama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Enggak. Ada yang tahu? Tidak. Apa keyakinan kelas? Tidak. Mungkin ini merupakan hal yang baru ya. Keyakinan kelas itu adalah sebuah metode untuk menyimpulkan rasa disiplin positif yang berada atau yang lahir dari diri kita sendiri. Jadi di kelas 9D ini mempunyai keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Jadi untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman, kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang kondusif, maka kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu semacam peraturan-peraturan sekolah. Ada yang tahu peraturan sekolah? Tahu. Contohnya apa? Peraturan sekolah. Memakai seragam sesuai dengan hari itu, ya itu sebuah peraturan. Tetapi yang kalian rasakan di kelas, coba yang kalian inginkan di kelas ini, saya dalam hatinya ingin seperti ini, ingin seperti apa? Damai, bersih, sama lagi. Tidak ada bully. Tidak ada bully, itu sama lagi? Tidak ada pemalakan. Tidak ada pemalakan, betul, itu ya. Jadi nanti kalau dikasih dulu kertas post-it ini, silahkan kalian tuangkan dalam kertas ini yang menurut kalian yakini nilai yang baik di kelas 9D ini apa? Ya, Coba. bisa dipahami? Bisa. Singkat waktu langsung saja Bapak akan bagikan ini. Mohon dibantu. Langsung saja di sampai di kelas. Silakan dibagikan, boleh bebas warnanya yang namanya yang mana saja ya. Jadi biasanya kalau keyakinan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan. Nah, yang mungkin kalian sudah tahu bahwa sekolah kita juga mempunyai peraturan-peraturan. Jadi silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan ya kata kebajikan apa atau kata yang kamu yakinin apa untuk supaya kalian bisa nyaman berada di kelas atau yang kalian inginkan di kelas itu seperti apa. Silakan tulis. Sudah? Kan banyak tadi. Yang menurut kalian
saja apa untuk itunya apa di kelas saya ini maunya seperti ini. Ada keinginan kelas mau seperti apa? Sesuai dengan hati nurani kalian. Jadi yang ada di dalam diri kalian itu pengennya seperti apa? Silakan ditulis, dituangkan dalam kertas itu. Sudah. Ya. Kalau sudah, gantian saja. Silakan yang sudah tidak usah bertemu di sini. Untuk ditempelkan di sebelah sini ya. Jadi keyakinan kalian masing-masing. Tidak apa-apa, berbeda juga tidak apa-apa. Silakan. Silakan gantian ya untuk ditempel. Yang sudahnya duduk kembali. Ya, untuk pemikiran kalian tentang keyakinan kalian yang menurut kalian, ya, menurut hati kalian kan? Ya. Menurut kalian bahwa saya ini pengen di kelas itu seperti ini. Bapak akan bacakan satu-satu. Ada ini tidak ribut, kemudian atau ngobrol saat jam pelajaran, kemudian minimal 2 kali ke kamar mandi saat jam pelajaran, tidak mengejek nama orang tua, gak boleh ribut di kelas dalam kalau lagi pelajaran kosong. Kemudian tidak makan saat jam pelajaran, tidak boleh keluar kelas tanpa izin, tidak membawa make up ke sekolah. Kemudian ini Radit ya, saat ada guru tidak boleh berisik atau ngobrol, tidak bermain HP, tidak menggunakan make up. Ya. Ini ada yang sama, ada juga yang berbeda. Kemudian melaksanakan piket, ya. Kemudian menjaga kebersihan, ya. Kemudian ada ini tidak bolos saat jam pelajaran. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian datang tidak boleh terlambat. Kemudian tidak ada pembulian. Kemudian menjaga keamanan di kelas. Nah, mari kita simpulkan dari masukan-masukan yang tadi kalian yakini dari setiap murid menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak ingin dari tadi keyakinan dari kalian masing-masing dibuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti harus diyakini oleh semuanya. Jadi tidak hanya diyakini oleh beberapa orang saja. Jadi kita nanti akan sepakati bersama dan kita akan laksanakan bersama-sama. Nah, kalau ini adalah dalam
bentuk peraturan saja. Tapi untuk keyakinan kelas, mari kita rubah. Contoh di sini ada tidak boleh ngobrol saat jam pelajaran. Berarti ini keyakinan kelasnya saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua tadi tidak boleh terlambat. Berarti keyakinannya datang tepat waktu. Bagus ya. Datang tepat waktu. Kemudian tadi piket dan tidak membuang sampah sembarangan. Berarti menjaga kebersihan ya. Kemudian tadi ada ya yang tidak boleh membawa make up, kemudian tidak boleh ada pembulian, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mengejek nama orang tua. Berarti ini tidak ada pembulian ya. Kemudian kalau saat menginginkan di kelas saya tidak ada kekerasan, berarti termasuk itu pembulian ya. Kemudian kalau untuk yang ini tidak bermain bola di kelas, berarti ini menjaga keamanan ya. Keamanan dan kenyamanan ya. Sudah, berarti ini dari keyakinan masing-masing yang timbul dalam diri kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Dari sekian ini ada 33 ya. 33 orang. Kemudian kita simpulkan menjadi 5 keyakinan kelas. Jadi berbeda ya. Kalau mungkin ini hanya berbentuk semacam pengaturan, tapi kalau sudah keyakinan kelas ini menjadi kalimat yang positif dan sangat luas artinya. Contoh yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Ya, itu menghormati bukan saja menghormati guru, tetapi ke teman, ke keluarga dan sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya datang tepat waktu. Kalau tepat waktu mungkin tidak hanya datang ke sekolah, tapi datang ke kelas juga harus tepat waktu. Sama dengan pulang, ya pulang tepat waktu juga sama, harusnya tepat waktu. Nah kemudian menjaga kebersihan. Jadi silakan petugas piket ataupun yang lainnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Jadi kebersihan bukan hanya di kelas tapi di luar kelas juga. Tidak ada pembulian. Pembulian mah bisa berbentuk apa saja sih? Fisik dan psikis atau verbal atau dengan fisik ya. Jadi berkata kasar, mengejek orang tua, apalagi memukul itu termasuk kepada pembulian. Jadi tidak boleh ada pembulian. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan. Jadi kelas itu harus kondusif, tidak berisik, tidak boleh ribut, tidak boleh main bola di kelas, kemudian apalagi main bangku dan sebagainya. Ya. Itu berarti ada 5 keyakinan kelas. Tapi kalau untuk yang coret-coret bangku berarti itu maksudnya mana? Menjaga kebersihan. Ya. Ya, itu mungkin untuk keyakinan kelas bisa disepakati? Bisa. Yakin ini ada nilai kebajikannya? Jadi Bapak simpulkan saja untuk keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua datang tepat waktu.
yang ketiga tidak ada kemudian, yang kelima menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Bisa disepakati? Bisa. Nah, nanti sebagai bukti kesepakatan kita, nanti kalian tanda tangan di sini ya. Jadi tanda tangan menandatangani surat ini. Tapi sebelumnya begini. Jadi ketika nanti kalian akan berbuat hal yang di luar keyakinan kelas, kalian harus ingat bahwa keyakinan kelas yang saya yakini untuk membuat di kelas itu kondusif, maka akan selalu diingat 5 keyakinan itu. Ya, bisa dipatuhi ini untuk keyakinan kelasnya? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Terima kasih ya. Semoga keyakinan kelas kita bisa dijalani oleh kita sepanjang waktu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita yang kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian nanti tanda tangan ini surat kesepakatannya. Ya, satu orang maju ke depan. Oke, silakan. Coba mulai dari kabinet ini. Silakan berurut ya, cepat. Berurut. Maksudnya biar cepat langsung aja. Silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa.
ใจ